Belakangan Pak Jokowi beberapa kali mengisyaratkan mendukung atau mengarahkan calon-calon presiden tertentu. Misalnya ada kerutan di wajah, rambut Wah, sekarang putih. banyak orang mau jadi pengen rambut putih, kalau perlu disemir supaya dianggap sebagai calon presiden. Ini arahnya tidak untuk calon yang diusung oleh Demokrat dan koalisi-koalisinya. Menurut Pak Andi gimana? Kalau saya beginilah, justru sebentar lagi kita masuk 2023. Ya, Itu sudah tahun politik. Orang semua sudah siap-siap untuk bagaimana menghadapi pemilu 2024. Karena itu di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini, mestinya Pak Jokowi fokus menjalankan tugas pemerintahannya. Supaya termasuk koalisi-koalisi pemerintahan itu, menteri-menteri yang ada di kabinet itu kan banyak ketua-ketua partai, ya. pengurus teras partai. Mereka ini sudah mikir 2024. Nah, Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan fokus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, menyelesaikan masalah-masalah yang bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatannya. Nggak usah ikut-ikutan menjadi kingmaker itu. Ya itu yang mau jadi kingmaker. Oh, bagaimana supaya yang terpilih nanti yang ini saja, yang ini. Lalu semua dikasih PHP. Ketemu Pak Prabowo, bilang saya mendukung Prabowo. Ini yang rambut putih, yang berkerut wajahnya. Nggak ada yang kumis putih ya. Nah, ini semua menghilangkan fokus terhadap pemerintahan. Nah, ini lebih baik daripada nanti begini nih. Kalau presiden ikut-ikutan dalam kegaduhan politik dan permainan-permainan politik yang menuju 2024 ini, nanti nggak ada yang memimpin pemerintahan. Dan menteri-menteri juga ikut-ikutan kegaduhan politik ini. Mau ikut-ikutan mulai pikir 2024 juga mau jadi capres, belum lagi ketua partai juga mereka kan. Siapa yang ngurus pemerintahan? Pemerintahan betul-betul menjadi lemdak, bebek lumpuh. Kalau itu terjadi ya kita sih berharap Pak Jokowi selesai 10 tahun pemerintahnya dengan happy landing. Jangan sampai hard landing, apalagi crash. Kira-kira begitu. Kita 2019 polarisasi begitu keras dan 2024 ada kekhawatiran terulang lagi. Apa saran Demokrat atau antisipasi? Kalau kami mengatakan bahwa kalau bisa salah satu menghindarinya adalah kalau bisa nanti jangan dua pasangan saja. Apalagi dua pasangan itu berpotensi untuk menimbulkan polarisasi. Kalau dua pasangan berhadapan-hadapan sejak awal kan ya pasti akan rame lah urusan cebong dengan kampret berulang lagi dan sebagainya. Kalau tiga pasang kan enak, nggak segitiga, bukan nggak susah untuk melakukan polarisasi. Memang kemungkinan orang bilang tapi kan kalau ada putaran kedua tinggal dua, tapi kan masanya sempit sekali untuk menimbulkan polarisasi. Beda kalau sejak awal dua pasangan polarisasi satu tahun. Sejak 1 tahun sebelum pemilu urusan cebong dan kampret sudah kelihatan waktu 2019. Itu nggak perlu kita ulangi lagi lah. Kalau bisa 3 pasang calon jauh lebih aman dalam konteks itu. Yang kedua memang ya politik identitas ini tidak perlu lagi digunakan. Sudahlah, kalau kami Partai Demokrat jelas kita masuk pada kebijakan. Karena kalau bicara soal kebijakan banyak sekali yang bisa kita persoalkan tanpa harus ikut-ikutan politik identitas. Partai Demokrat polling naik terus ya karena kita fokus pada kebijakan itu tanpa harus memaki-maki dan sebagainya. Kita fokus itu. Kami siap untuk berdebat tentang kebijakan dengan partai-partai lain termasuk dengan pemerintah dalam konteks kebijakan karena bagi kami ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik kok. Kalau orang mengatakan, tapi kan ada juga yang baik dilakukan Pak Jokowi. Iya dong, yang baik-baik kita lanjutkan. Tapi yang kurang baik ya kita perbaiki dong. Harus ada kemauan untuk melakukan continuity and change. Kan begitu. Gaya-gaya macam undang-undang belum setahun lalu diubah
lagi tanpa jelas perubahannya di mana, kita perbaiki. Itu janji-janji yang meroket dan segala macam, lalu tidak perlu, oh ini tidak akan pakai gunakan APBN, ternyata pakai APBN. Ini lagi tahun ini sedang dipertimbangkan katanya hak tanah di IKN dari 90 tahun menjadi 180 tahun atau 80 menjadi 160 tahun. Lalu kereta cepat konsesinya mau diminta lagi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Wah, ini semua kebijakan ugal-ugalan semua. Nah, kita fokus saja berdiskusi dengan itu, dan kami Partai Demokrat siap untuk berdebat mengenai kebijakan. Karena bagi kami perlu ada perubahan, perlu ada perbaikan untuk bangsa ini menjadi lebih baik.